Sebab apa? Sebab saudara kalau nyanyi apa? Aku anak raja, engkau anak raja. Ya toh? Tapi raja yang tidak punya kemuliaan itu raja apa? Hah? Raja gembel itu namanya. Mana tidak punya mahkota, tidak ada kemuliaannya. Kenapa? Lah anak-anak raja kok tidak punya kemuliaan. Padahal kemuliaan raja, firman Tuhan berkata di dalam Amsal Sulaiman 25. Saya bacakan di dalam Amsal Sulaiman 25 ayat yang kedua. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kemuliaannya raja adalah menyelidiki sesuatu. Saudara harus punya kemuliaan menyelidiki firman Tuhan. Tapi saudara tidak pernah punya kemuliaan karena apa? Baca Alkitab malas, apalagi nyelidik. Maka dari itu saudara harus sadar, di dalam dirimu Allah sudah menanamkan apa? Kemuliaan seorang anak raja. Karena kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu untuk mendapatkan apa yang Allah rahasiakan. Yesus Kristus adalah rahasia Allah yang dunia ini menganggap kebodohan. Tetapi kalau saudara dan saya tahu Yesus Kristus adalah rahasia Allah yang harus didapatkan oleh orang yang mau diselamatkan. Kehidupan kekristenan adalah hidup yang nyata, hidup penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Maka pada waktu Yusuf dia tahu bahwa Maria mengandung, dia mau tinggalkan pelan-pelan. Yusuf orang yang tulus hati. Dan Maria sudah berani membayar harganya, rela ditinggalkan untuk ambil risiko itu. Tapi apakah Allah membiarkan perkara itu terjadi? Apakah Allah tidak membela akan Maria yang berani membayar harganya dan mengenapkan rencana Allah? Maria dibela oleh Allah. Maria tidak pernah membela diri kepada Yusuf, tapi Allah membela Maria. Pada malam itu, ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Allah membela Maria. Mengapa dia membela Maria? Saudara jangan salah mengerti. Kerap kali saudara kalau sudah dibela Allah, saudara menjadi sombong. Karena apa? Karena merasa disayang Allah. Hati-hati. Maria dibela Allah bukan karena jasa Maria. Allah membela Maria karena di dalam Maria ada anak yang tunggal, Yesus Kristus. Saudara tahu siapa ibu bapak yang tidak membela anaknya? Betul tidak? Allah membela karena apa? Di dalam diri Maria ada Yesus. Saudara dan saya, kalau saudara dan saya hidup berkenan kepada Allah, di dalam saudara ada Allah Roh Al-Kudus, Yesus Kristus juga. Dan engkau akan dibela oleh Allah. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Allah akan membela
anaknya yang ada di dalam kita. Ini loh saudara. Kehidupan kekristenan adalah penuh kuasa, penuh kemuliaan. Karena apa? Karena Yesus, Raja di atas segala raja, bersama dengan kami. Ini saudara. Berita Natal adalah membuat orang-orang itu harus sadar. Menghayati cintanya Allah. Dan menghayati adanya Yesus di dalam diri kita. Dan Allah akan beserta dengan kita. Karena namanya Immanuel, Allah beserta kita. Bukan karena engkau baik, bukan karena engkau jujur, bukan engkau tulus, tetapi karena Yesus yang ada, dia harus dibela oleh Allah Bapaknya. Kenapa? Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-17, untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Kehidupan kekristenan, saudara, adalah menjadi satu kesatuan di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, dan dengan Yesus Kristus kita satu dengan Allah. Jadi orang Kristen kalau hidupnya penuh dengan ketakutan, saudara, itu bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen hidup penuh kekhawatiran, itu bukan orang Kristen. Karena apa? Karena dia belum mengerti akan apa yang Allah janjikan kepada kita. Maka pada malam hari ini saudara harus hayati, saudara baca, saudara renungkan bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia beroleh kehidupan yang kekal. Dan kehidupan kekristenan tidak hanya kekekalan itu nanti, sekarang. Di dalam dunia sudah saudara pindah. Siapa yang percaya di dalam Yesus, dia satu ciptaan yang baru, dan yang lama sudah lenyap. Dia sudah pindah dari dalam dunia ini ke dalam kerajaan surga. Kehidupan kita sudah di dalam suasana surga. Tapi banyak orang Kristen yang mukanya itu masih lonjong, terus kayak papaya, terus susah terus. Tapi sebetulnya kalau orang Kristen itu sudah menemukan Yesus, saudara akan lihat di mana saja kita akan bertemu, karena wajah orang Kristen mesti penuh dengan kecerahan. Saudara tahu? Saudara sebetulnya ke toko apa itu bisa lihat, bisa ketemu. Saya pernah ada 2 orang bertaruh. Aku pasti tahu kalau orang itu orang Kristen. Dia bilang, mana mungkin? Pasti. Ayo kita ke toko. 2 orang ini bertaruh. Kalau kalah berapa kali? Orang 5, oke. Orang 5 sampai 10, oke. Kalah, jajan ya, jajan. Lalu dia jalan. Itu orang Kristen. Yang satu penasaran, tanya, maaf ya, Cik, orang Kristen? Iya. 1-0. Lalu mulai lagi. Itu orang Kristen.
Dia bilang, maaf ya kok, engkau orang Kristen. Iya. 2-0. Lalu dia bertanya, apa rahasianya? Muka matanya ini loh, mata yang penuh dengan sukacita. Kalau orang bukan Kristen dia masih bingung, tapi orang Kristen yang banyak juga masih murung terus. Masih susah terus. Saya itu sampai kalau setiap orang ketemu saya sampai bilang gini, Pak Yusa, aku lihat kamu kok bingung. Teman-teman saya dokter-dokter juga bilang, kamu kok Cip, kok kamu kok lain sih Cip? Kenapa? Mukamu kok seri-seri terus. Hamba raja, saya bilang. Udah punya jaminan, saya bilang. Jaminannya apa? Apa saja aku punya. Waduh, luar biasa ya. Iya. Coba, kalau saudara itu yang ditakuti itu apa biasanya? Sakit penyakit, ya toh? Apalagi duit. Ya toh? Anakku nanti sekolahnya di mana? Nanti dimasuk mana? Sekolah susah. Keluar negeri devaluasi. Dulu dolarnya ceceng, sekarang jenglak. Wah. Sebulan enggak cukup 1 juta. Bingung toh? Tapi kalau seandainya saudara punya jaminan, seorang yang sudah memberikan jaminan kepada saudara, lalu saudara dikasih tahu apa yang Allah pernah berikan perumpamaan kepada saya. Saya bertanya begini, Tuhan, kenapa anakmu ini murung-murung semua sih? Saya bilang, karena mereka belum mengenal aku, Yusa. Padahal aku sangat mengasihi dia. Lalu di dalam pengasihan itu dia berkata pada saya begini, coba Yusa, dia pada waktu itu ngajar saya itu orang tidak percaya, saudara. Pikirnya saya ini sendiri ngapain, lalu Bible study sendiri, tidak ada yang ngajari. Ngapain kayak orang gila, saya bilang. Saya lebih baik sekolah Alkitab, diajarin sama hamba-hamba Tuhan. Saya disuruh masuk ke rumah seorang diri, tidak boleh ketemu siapa-siapa, tidak boleh bicara sama istri sama anak, sama orang tua tidak boleh, saudara tidak boleh. 3 bulan sendirian, bayangin. Sama Alkitab 1, sama pen. Lalu setiap pagi jam 7 Tuhan berkata, sekolah jam 7 sampai jam 8 malam. Tapi setiap 3/4 jam istirahat 15 menit. Wah, rapi Tuhan. Lalu kalau saya sudah buka, ini tidak ngerti Tuhan. Tuhan berbicara, ini gini loh. Dan Tuhan mengatakan satu perumpamaan, salah satu, kalau cerita wah semalam tidak habis. Salah satu saya bilang, ini kenapa sih Tuhan? Orang Kristen kok bodoh? Saya ya bodoh dulu. Iya, soalnya begini. Tuhan berkata, ini loh lihat. Saya diberikan lihat. Saya ini kan raja di atas segala raja. Semua aku punya, ya. Umpamakan saya ini direktur bank dan yang punya bank. Aku kaya raya. Aku jalan-jalan, dia bilang. Jalan-jalan kemana? Ke desa. Lalu lihat orang-orang itu, dia bilang, waduh, ada orang satu, keluarganya miskin, makannya itu cuma pas-pasan, kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Lalu dia datang, dia menamu di situ, dia berkata, kamu percaya kepadaku kalau aku orang kaya? Wah, Bapak kelihatannya orang kaya. Ya, aku punya segala-galanya. Lalu Bapak ini berkata, tolong dong Pak, aku mau tolong kamu. Asal kamu percaya bahwa aku punya segala-galanya. Ya. Lalu dia buka cek. Saya tahu kamu menderita. Saya berikan cek ini. Saya tanda tangani. Kamu beli rumah baru, beli perabot baru, beli pakaian baru, dan uang lebihnya kamu bisa pakai sampai seumur hidupmu. Berapa turunan tidak habis. Kasih cek dia. Berapa ratus juta. Nah, untuk di desa 1 bulan paling-paling cuma 5.000 cukup. Ini ratusan juta. Wah, dia lihat, wah, ini nolnya kok banyak ini. Dari mana Pak? Sudah jangan tanya-tanya. Kalau kamu tidak percaya, buktikan.
Lalu tuan ini pulang dan cek ini di dalam kantong dia. Dia tidak percaya. Dia pergi ke bank. Mana Pak? Di kota. Kamu pergi ke kota, bank ini cari. Dia sampai di sana, dia tak sodorkan ceknya. Pak, tolong tanya, cek ini berlaku enggak Pak ditukarkan uang yang jumlahnya sama? Oh, berlaku. Sip, ini yang punya. Mau tukar sekarang? Oh enggak Pak, nanti dulu. Kenapa? Nah, kok Pak, ini wong anugerah kok Pak. Oh ya, awas hati-hati kalau dicuri orang ya. Pulang dia, wah mukanya bunder. Loh, kalau saudara dapat cek seperti itu mukanya bunder enggak? Hah? Bunder. Coba kalau saudara dapat lotre 200 juta saja, muka bunder, mesem-mesem sendiri. Meskipun tidak berani cerita, karena apa? Takut dimintai. Mesti mesem sendiri gitu. Sampai orang tanya, kenapa sih kok mesem-mesem? Sip. Sampai di rumah bilang sama istrinya sama anak-anaknya orang desa ini, sip. Jaminan. Tak tanya ke, ada uangnya. Apa? Tukar toh Pak, supaya kita nikmati. Tidak usah, lebih baik tidak kelihatan kaya, nanti tidak cepat habis. Simpen dulu, ndek butuh diambil. Orang desa tidak punya lemari besi, lemarinya reot. Punyanya apa? Bambu. Ceknya ditaruh di bambu situ. Awas ya, saya taruh di sini. Awasin, pokoknya biar tidak disengaja, tidak dikira orang, jadi tidak diambil. Karena apa? Kelihatannya tidak punya barang murahan. Hidup dari hari ke hari tetap sengsara. Makanya pas-pasan anaknya gerutu. Pak, mbok ditukari sih Pak. Menderita sekarang tidak apa-apa. Kalau butuh nanti kaya. Sip, jaminan. Akhirnya orang tua ini sakit, lalu sudah tidak bisa kerja, makannya mulai reot-reot. Lalu dia bilang, nak, ambil nak, aku sudah tidak bisa kerja, ngasih makan kamu tidak bisa. Sudah ambil sana, tukarkan cek uang itu, tukarin di bank ini. Bawa sama anaknya, wah anaknya seneng luar biasa, puji. Sampai di sana, Pak, minta duit. Wah, ini cek memang betul dari cek bank ini. Tapi nggak bisa, kenapa? Tanda tangannya hilang, dimakan kecoa. Ini tanda tangannya siapa ini? Lu yang punya bank kok Pak, tapi hilang dimakan kecoa. Lubang-lubang, nggak ada tanda tangannya, nggak laku. Orang ini dapat uang nggak? Tidak. Orang ini menderita sampai kepada kematian, dan istri dan anak-anaknya dia menderita. Yesus berkata, firman-Ku ini adalah cek surga yang aku sudah janjikan berikan kepada anak-anakku yang percaya kepadaku. Dan aku berjanji apabila mereka percaya, jikalau engkau di dalam aku dan firman-Ku ini di dalam engkau, minta apa saja aku berikan kepadamu. Tetapi anak-anakku tidak pernah mau menggunakan itu. Karena anak-anakku hanya memikirkan, asalkan nanti kalau aku sakit, kalau aku sudah kekurangan, kalau aku sudah dalam keadaan miskin, aku butuh itu cek. Ini seolah-olah tidak ada harganya, Yusak. Saudara tahu, pada waktu itu saya berkata, Tuhan, Engkau demikian sayang kepada anakmu, tetapi kami tidak memperhatikannya. Mengapa saya berani tinggalkan praktek, tinggalkan kedudukan? Karena saya tahu janjinya ya dan amin. Dan dia tidak pernah bohong, saudara. Dan dia membuktikan di dalam diriku apa yang
difirmankan, digenapi. Dia amat teliti, luar biasa. Saudara tahu apa yang dia lakukan kepada Maria dan Yusuf. Setiap kejadian, setiap yang akan terjadi, dia lakukan. Saudara tahu, aku tidak punya rumah, dia berkata, aku sudah sediakan rumah bagimu. Bahkan mobil pun, mau ganti mobil pun, warnanya diberitahu, mereknya diberitahu. Bahkan semuanya diberitahu, saudara tahu. Karena apa? Firman-Nya sudah berkata, Roh Kudus yang aku berikan kepadamu, dia akan menuntun kau dalam seluruh kebenaran. Dan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Karena asalkan kau mau mempraktekkan firman ini, seandainya orang desa itu dia langsung berikan, dia langsung tukarkan cek. Tuhan berkata, dia segera beli rumah bisa, perabotan baru bisa, hidupnya berubah. Tetangganya akan bertanya, kenapa hidupmu berubah? Ada seorang tuan yang memberikan kepada kami. Dia akan menjadi saksi di seluruh kampung. Seandainya anak-anak Tuhan mau mempraktekkan firman Tuhan, hidupnya dirubah, mukanya bercahaya, hatinya damai sejahtera, tingkah lakunya berubah. Seluruh keluarganya melihat perubahan hidupnya, dan dia menjadi saksi Yesus. Dan nama Bapakmu dimuliakan karena engkau percaya kepadaku. Tapi anak Tuhan tidak melakukan hal itu. Karena apa? Karena dia tidak menyadari berapa harga Alkitab yang aku sudah berikan kepada dia. Malam hari ini saudara, engkau dan saya memperingati Natal. Allah sudah memberikan anaknya. Dia mengorbankan segala-galanya. Dan apabila anak itu di dalam engkau, dan engkau peliharakan, engkau muliakan, engkau besarkan, dan engkau hidup di dalam dia, Allah akan menjadi pembelamu. Amin. Mari kita berdoa.